Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Pagi hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus kita yang baik. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan sebab kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Yesus hadir bagi setiap kita yang percaya, boleh katakan amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah yang Tuhan sudah beri bagi hidup kami. Buat kesempatan yang baru, buat kemurahan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup ini. Tuhan terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa hati kami, membawa ucapan syukur kami, sembah dan puji-pujian kami hanya bagi Engkau. Sebab kami percaya sementara kami menyembah, Engkau hadir dan bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata amin. Mari sama-sama kita buka hati kita. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari sama-sama bawa hati kita menyembah Bapak Ibu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup.
Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, Bapak Ibu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Katakan lagi, segala hormat kemuliaan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Oh, mari sembah Dia. Oh, angkat hatimu, angkat sembahmu, sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan. Iralamaya sikarana maralaba. Oralamaya sikarala barala barala barala. Mari pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, bersama-sama kita awali ibadah kita dengan kita membuka hati kita, mengangkat setiap sembah dan pujian kita, ucapan syukur kita bagi Tuhan kita yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi setiap kita, Tuhan yang terus menolong hidup kita, dan Tuhan yang sudah memulihkan dan menyembuhkan setiap kita.
Mari sama-sama kita angkat suara kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari buka kedua tangan kita bersama-sama pagi hari ini. Sembah Dia, oh, kami sembah Kau, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Tuhan. Oh, haleluya. Ini kami umat-Mu. Mari sembah Dia. Iralamaya syata karala warala barala barala. Uralamaya si karala warala barala barala barala. Kami sambut hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan dengan sembah dan pujian kami. Iralamaya syata karala warala barala barala. Uralamaya syata karala warala barala. Ya mari terus sembah Dia, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralamaya si karala warala 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 warala. Mari buka hati kita bersama-sama. Iralamaya si karala warala warala. Iralamaya si karala warala warala. Iralamaya si karala warala warala. Atas semua yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan, Engkau layak menerima sembah dan pujian kami pagi hari ini. Iralamaya si karala warala warala warala. Atas salib yang sudah menyelamatkan hidup kami. Oh, Engkau layak untuk dipuji dan disembah ya Tuhan. Iralamaya si karala warala warala warala. Oh, ralamaya si karala warala. Iralamaya si karala warala warala. Bagimulah segala pujian kami, hormat, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya,
bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya dan ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorban. Terima kasih, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Katakan nyanyi, nyanyi. Kami mau nyanyi haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sambil angkat hati, angkat suara, nyanyi haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Katakan lagi, nyanyi, nyanyi. Semua yang rindu menyembah Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Angkatlah kedua tanganmu dan lambaikan. Oh, nyanyi haleluya, 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 haleluya. Satu kali lagi nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Oh, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku, nyanyi haleluya. Nyanyi, Kau ditinggikan Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya.
angkat sembah kita Bapak Ibu saudaraku. Kerinduan kita sama pagi hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan kita. Kita mau memberi yang terbaik. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami mau nyanyi. Ya Tuhan, kami mau bernyanyi. Nyanyi haleluya. Oh, terpujilah, terpujilah. Ya terpuji-pujilah nama Tuhan kami yang layak, yang layak untuk disembah, untuk disanjung. Oh, layak-layaklah Kau. Kami bernyanyi bagimu, kami menyembahmu Tuhan. Biar yang terbaik mengalir dari hati kami, untuk senangkan hatimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita maya syaralabo, berialah sikiralabo. Yang terbaik Tuhan, ini persembahan kami. Yesus, ini korban syukur kami. Oh, penyembahan kami dari hati kami Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Semua yang terbaik kami terima dari-Mu Tuhan. Berkat pertolongan kesembuhan kami alami, kami rasakan, dan kami kecap kebaikan Tuhan sampai hari ini. Bahkan bagian dari hidup-Mu yang terbaik Kau berikan bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami sadar kami adalah orang-orang yang terima anugerah Tuhan. Kau berikan hidup-Mu, Kau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Dengan apa kami membalas? Selain kami membawa sembah kami, selain kami membawa pujian kami, hormat kami. Kau layak, Engkau layak, Kau layak. Mari Bapak Ibu saudaraku, setiap kita yang menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan. Kembali angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Satu kali lagi sembah Dia, sembah. Hinamasyata karalabaralabaralabaralaba. Hinamasyata karalabaralabaralaba. Angkat suaramu Bapak Ibu saudaraku. Hinamasyata karalabaralabaralabaralaba. Menyembah dari hati. Hinamasyata karalabaralabaralaba. Memberi yang terbaik. Hinamasyata karalabaralaba. Oh rabashiki diaralabaralabaralaba. Siki diaralabaralaba. Yang terbaik Tuhan, kami terima. Yang terbaik kami alami. Oh hati kami Tuhan, jiwa kami bersyukur. Hati kami
Kami percaya yang kami lakukan pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kembali angkat kedua tangan kita bersama-sama. Karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari pagi hari ini, waktu kita diberikan kesempatan bernyanyi, menyembah, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kembali angkat kedua tangan kita. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Nyanyi haleluya, haleluya, kami lambaikan tangan kami Tuhan menyembah, memuji Engkau. Haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan di atas segala nama. Engkau dimuliakan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya Tuhan hadir, katakan sama-sama amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Pagi hari ini mari bersama-sama kita puji Dia Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sebab Dia Allah yang layak dimuliakan. Dia Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan bersama-sama. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi Kamu. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Katakan anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambut Dia, sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah nyanyi, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Terima anugerah Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Buka kedua tangan kita. Anugerahnya bagiku, kasihnya, kasihnya nih. Mari sambut Dia Bapak Ibu. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersorak, bersoraklah. Lebih lagi Bapak Ibu katakan. Nyanyi puji Tuhan. Hey! Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan.
puji Tuhan karena dialah Allah kita yang perkasa. Yang sepakat katakan amin. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi setiap kami. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Katakan lewati badai, lewati badai takutku, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Tidak pernah berubah, Engkau tetap Allah yang perkasa dalam hidup kami. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku semuanya, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu berkuasa dalam hidup kami, yang penuh kasih atas setiap kami. Mari umat Tuhan sama-sama kita angkat tangan kita. Kaulah Raja, surga bumi pun, setiap firman-Mu. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Satu kali lagi katakan, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Dia Allah kita yang perkasa, Dia Tuhan kita yang besar. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan bagi Dia. Mari kembali lagi kita bertepuk tangan. Here we go. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Kau Tuhan yang besar. Jesus.
kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini. Dari skala Allah, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari skala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami mau selalu percayakan kuasa-Mu. Ini iman kami Tuhan. Lagi katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Beta dingin, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari semuanya tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab jangan ada yang ketinggalan Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Tuhan kuasanya menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Tuhan Maha Besar, terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Satu nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang indah. Hanya nama Tuhan kami, nama Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita bernyanyi dengan segenap hati. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang
bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Katakan lagi. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama siapa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, nama Yesus yang ku cinta. Nama Tuhan kami, nama Yesus, nama yang memberikan pengharapan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Dia nama di atas segala nama, dan pagi hari ini Dia layak untuk kita sembah dan kita tinggikan. Berapa banyak kita yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudaraku? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama satu kali lagi, dan angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, itu nama yang indah, nama Yesus. Nyanyikan itu nama yang indah. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga yang mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Katakan nama Yesus yang indah, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Angkat tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama. Sekali lagi nama. Nama Yesus yang indah. Lalu Yang ku cinta. good morning, selamat pagi, Cawan. Happy? Sehat? Puji Tuhan. Doa sebentar ya. Segala puji syukur dan hormat hanya kembali kepada-Mu Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, serta persekutuan indah bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini, baik untuk kami sendiri maupun bersama dengan keluarga. Kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau, dan sebentar lagi duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, I need you. Tolong hamba-Mu, tanpa Engkau apalah hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terima kasih kami. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bless you. Shalom. Wah, haleluya, asik ya. Nah, depan ada perjamuan kudus.
Persiapkan diri kita ya nanti ya. Oke. Lagu barusan, nama Yesus yang indah, yang punya apa puja? Puja. Ku cinta, oh, thank you. Opa lupa udah lama gak nyanyi. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku. Opa hanya sharing. Kadang-kadang sedih sebagai orang tua, sebagai ya pelayan Tuhan. Banyak jemaat kelihatannya kuat. Kemarin sudah ada seorang yang menelepon langsung ke istri saya. Kita sudah puluhan tahun tidak ketemu. Dan dia secara kebetulan mencari-cari di daftar ada nomor telepon istri saya. Dan dia cerita. Persoalan dia, tapi sebelumnya dia adalah orang yang mengerti firman. Ya, mengerti firman. Berarti mengerti janji firman Tuhan. Dan mengerti firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita sama kan? Terima kasih. Tapi ada bedanya. Dia sekarang putus asa. Kemarin sedikit saja, gak bercerita panjang-panjang, waktu kita sempit. Dia hanya bilang, dan saya dengar di sebelah istri saya. Dia bilang rasanya mau mati aja dah. Gak tahan. Penyakitnya bertubi-tubi. Kesana kesini, habis uang banyak. Tidak sembuh-sembuh. Seolah-olah janji Tuhan tidak terlaksana dan tidak terwujud dalam hidup dia. Saya sebagai orang tua, sebagai teman hamba Tuhan, mohon jangan ambil jalan seperti itu. Yesus tidak pernah berubah, amin. Kau na wong tuh, amin. Nah ini kalau Betani suaranya kan, ini kan 10.000 loh. Amin. Mono ya, nyanyi satu lagu ya, supaya jangan panjang-panjang ya. Jalan hidupnya. Nah nanti kalau suara laki-laki, yang bapak-bapak, pria ikut saya. Kalau suara Audi, ikut wanita semuanya. Kalau suara berame-rame, ikut semua. Ya, oke, thank you, bless you. Lagi jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Sama-sama. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Musik berhenti, Nesa sendiri. Jalan hidup orang benar. Dia pasti diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dengan pengertian Tuhan menyertai kita. Jalan hidup orang yang benar tidak melenceng dari firman Tuhan. Sekalipun daging kita mungkin maunya ke kiri, tapi firman mengatakan ke kanan dan kita ikuti. Ya, kalau mau hidup kita makin hari makin bagus, jangan jauh dari Tuhan. Apapun keadaan kita, tetap setia. Kita lihat nanti.
jalan hidup, orang benar. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Oh, jalan hidup, jalan hidup, orang benar. Semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tangan Tuhan jua yang menopangnya. Lalu dan membangunkan dia kembali. dan membangunkan dan Tuhan jua yang menopangnya. Lalu Dan membangunkan dia kembali. dan membangunkan dan Kan coba yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Thank you semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih ya, haleluya. Opa ini hari mau bicara mengenai ini, semoga jadi berkat. Dan yang buruk jangan ditiru, yang bagus kita jalankan. Ya, tolong nak, terima kasih slide-nya. Tuh tujuan itu. Apa tujuan kita datang beribadah? Pertanyaan ini timbul karena dari dulu sebetulnya. Dan minggu kemarin, saya ketemu lagi. Dan memang ini rupanya, ya Tuhan izinkan ya, menguji kesabaran saya. Saya ini nggak bagus kok. Ya. Karena sewaktu sebelum kebaktian itu di sebuah persekutuan. Di tempat lain ya, Surabaya tidak. Yang datang terlambat. Persekutuan jam setengah 7 dijanjikan. Ada yang muncul jam 7, ada yang setengah 8. Sudah gitu muncul cari makanan dulu. Alasan bisa, lapar bisa. Sehingga ketika WL sudah memulai puji-pujian, masih dipanggil bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar, mari silakan masuk, kebaktian sudah mulai. Tetap banyak yang santai. Mereka tidak mengerti firman Tuhan bahwa Allah bertahta di atas pujian. Jadi tidak sia-sia kalau kita datang dan memuji Tuhan. Saya alami dalam hidup saya yang cukup panjang. Dalam keadaan apapun juga saya memuji Tuhan walaupun tanpa suara, dari hati saja. Tapi hasilnya luar biasa. Memang tidak simsalabim. Tapi sayang orang datang ke gereja, ke persekutuan, punya motivasi masing-masing. Coba ini pagi kita introspeksi diri. Jangan sampai ujung-ujungnya merugikan diri kita sendiri. Karena berikutnya mengatakan, tentu kita ke gereja adalah untuk diajar, belajar, dan berubah. Sudah belum? Jongono toh. Tapi terserah ya. Sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam memuji Tuhan, menentukan masa depan kita. Menentukan hari esok kita. Karena kita nggak tahu besok bagaimana. Kemarin saya lihat satu laporan saudara bisa lihat di
Detikcom atau segala macam sosmed semuanya itu. Bahwa ekonomi menengah, orang yang ekonomi menengah, 9 juta, sekian persen turun pendapatannya. Semoga kita tidak. Jadi di depan itu banyak persoalan. Justru semakin banyaknya persoalan, semakin kita harus dekat dengan. Sebab kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, yang mendekati kita hantu, dibalik aja. Sama lah setan ya. Iya, problem, bingung, khawatir, takut. Mati aja dah. Capek hidup begini. Itu yang datang. Apakah kita mau ke sana? Lalu berikutnya sini, masih saja ada orang yang datang bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah berubah karakter dan tingkah lakunya. Kasar tetap kasar, kotor tetap kotor, mau menang sendiri tetap mau menang sendiri, macam-macam. Lihat aja di sosmed sendiri deh, kelihatan kok. Walaupun mungkin sudah berpredikat rohaniawan. Kalau kita teruskan lagi. Karena kedatangan kita memang tidak ada hati untuk mau berubah. Ya nggak bakal berubah. Walaupun gereja sudah mengundang pendeta dari yang bule sampai yang hitam, dari yang kurus sampai yang gemuk. Dari yang tinggi sampai yang pendek, tetap saja nggak berubah. Karena we just came and sit and sleep. Nah itu udah ngerti nggak tuh? Kita cuma datang. Yang ujung-ujungnya turu ngono, ngantuk pak. Semalam ada bola pak. Ya saya nggak larang nonton bola sih, terserah. Tapi ya ingat, ini hari Minggu kebaktian. Persiapkanlah diri. Ya. Ada satu saya baca dulu, selesaikan dulu ya. Kita anggap sudah ke gereja jadi Kristen, semua Allah bereskan. No. Kalau kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, barulah kita mau semua hidup ini beres. Tuhan bereskan maksud saya. Kita beres gak sama Tuhan? Anda jawab sendirilah. Saya kemarin dapat dari seseorang di sosmed. Saya pikir-pikir betul. Tapi ini bahasa harus dicerna dengan baik supaya jangan salah. Ya, dia bilang ya, orang yang on time, tepat waktu, banyak yang kurang berhasil. Wah, kok begini ngomongnya? Pertama saya juga, loh kok nggak salah ngomong nih. Karena kita kan ingin tepat waktu dong, betul kan ya? Tapi orang yang tidak tepat waktu itu yang banyak berhasil. Wah ini ngomong udah terbalik-balik nih saya bilang. Tapi ketika saya dengar lagi, ternyata ada benarnya saudara kasih. Karena maksudnya bukan seperti apa yang saya pikirkan. Kalau orang yang on time, contohnya kita hamba Tuhan. Tadi 9.30 kebaktian. Kita mulai, betul? Kalau saya datang 9.30, bagaimana wajah para pengurus? Kalau di gereja-gereja kecil langsung pengurusnya, andai kata baru jam 9 lah ya. Sudah begini. Tapi sudah jam 9.30 mungkin kurang 5 menit. Pemusik atau semua WL yang sudah mulai mungkin dan lain sebagainya sudah mulai. Ngerti ya? Pengurus lehernya panjang. Itu orang yang on time. Memang 9.30 tepat, cek dia muncul. Ada juga yang lebih lagi. Nah kalau orang yang tidak on time, dia mempersiapkan. Mungkin kebaktian 9.30, dia minimal jam 9 sudah datang. Itu maksudnya.
Jadi nggak on time adalah orang yang betul-betul mempersiapkan apa yang dia harus sampaikan. Atau apa yang dia harus kerjakan. Jadi maksudnya ke sana, ya, bukan on time asal-asalan. Sebab kalau kita naik pesawat kalau nggak on time ya ketinggalan. Nah, saya naik pesawat. Maaf ya, ini kebiasaan pribadi. Kita boleh beda-beda. 2 jam sebelumnya saya sudah di airport kok. Ngapain aja Pak? Ya duduk aja mengopi. Gitu aja. Ya, sambil tunggu pengumuman dipanggil, selesai. Saya nggak usah. Kalau saya on time, saya harus lari. Wis tuwek gak iso. Jadi saya harus datang terlebih dahulu. Supaya saya datang santai. Jalan pun saya santai. Dorong koper pun santai. Karena waktu saya masih banyak. Larinya ke sana ya. Jadi jangan salah ngerti. Kalau gitu kita nggak perlu on time dong. No. Bukan itu bahasanya. Lihat gambar ini. Tuh. Kita kan macam-macam kan tuh. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Macam-macam semuanya. Itulah manusia. Ya saya menghargai ya kita masing-masing. Puji Tuhan. Tapi tolong. Kalau kita mau diberkati Tuhan. Mau doa kita dijawab Tuhan. Dalam segala persoalan pribadi yang kita hadapi. Ya kita juga harus menghormati Tuhan dong. Jangan suruh Tuhan tunggu kita. Siapa sih kita? Biar Tuhan hadir dulu. Baru kita datang dengan wajah tanpa dosa. Ada dulu Jakarta, wah datang sengaja memperlambat. Sudah hampir setengah jam puji-pujian baru datang. Dengan wajah tanpa dosa. Terus minta bangku lagi. Ada bangku. Ya, terusin ya. Sikap kita, kecuali jemaat Betani, nginden. Sikap kita tidak pernah serius. Sementara kalau kita minta Allah harus serius menjawab plus memberi kepada kita. Yo apa yo? Halo, yo apa yo? Yo lah, ya. Kita egois. Kayaknya Allah diperintah. Bahkan kita ke gereja ya, ada sikapnya begini nih. Tuh, di sini nggak ada nih. Tuh, nggak ada kan? Kau no kan? Khotbah tinggal khotbah, aku main HP. Saya bukan bilang tidak boleh pegang HP. Bukan. Tapi kalau untuk lihat Alkitab, lihat firman, silahkan. Tapi kalau untuk yang boten-boten, ya janganlah. Ya, tuh. Antara HP sekarang saingan, Bible, Alkitab saingannya HP. Orang lebih senang buka HP. Kalau buka HP untuk buka ayat, silahkan. Tapi kalau untuk ngirim segala macam yang gak perlu, tolong. 1-2 jam tolong. Seperti waktu, teruskan nak. Lagi nak. Tuh, seperti waktu makan. Saya suka makan sama anak mantu cucu ya. Saya langsung bilang, HP taruh. Kalau nggak usah makan. Ngapain ngumpul? Masing-masing main sendiri. Di sini nggak ada kan? Ngapain ngumpul? Jauh-jauh masing-masing sampai ke situ masing-masing dengan urusannya masing-masing. Ngapain? Karena sini dikatakan dalam bahasa Mandarin ya. Kita ini rencai sing pu cai. Saya udah bantu tuh ya. Jangan dibaca rencai sing bu jai. Jangan ya. Harus pakai pinyin bacanya rencai sing pu cai. Bacanya gitu ya. Mari kita buka yuk. Markus dan Kisah Rasul. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akunya besar, berarti yang ngomong Tuhan. Kalau kita mengaku percaya Tuhan, sepantasnya kita menuruti firman Tuhan ini.
Karena yang ngomong bukan saya. Ya. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Mengapa diambil contoh anak kecil yang belum mengerti apa-apa? Istilah belum mengerti dunia seperti kita yang sudah dewasa dan sudah berusia. Kita sudah bisa berpikir kok. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang boleh, mana yang jangan. Kita sudah bisa. Anak kecil belum bisa. Kenapa Yesus ambil contoh itu? Karena mereka polos, tulus, jujur. Apa yang dikatakan orang tuanya, dia iya ma, iya pa, jangan makan es krim misal contoh. Nanti batuk, iya ma. Kita manusia yang besar-besar nih, waduh, aku mau makan kenapa? Enak kok. Ngono. Contoh sederhana aja. Kenapa diambil anak kecil? Karena tanpa mempunyai hati yang tulus, polos, jujur. Kita sukar masuk kerajaan surga. Tujuan kita ngumpul ngapain? Cuma duduk di gereja? Atau tujuan kita surga? Bapak Ibu jawab sendiri. Betul? Kalau tujuan surga, berarti setiap ada, saya masih ingat waktu saya belum jadi hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang memberikan ilustrasi. Yaitu kalau kita ke gereja dengar firman Tuhan, memuji Tuhan, maka kita seperti mengumpulkan batu di surga untuk mendirikan rumah kita. Pada rumah kita dibangun oleh Yesus. Oke? Tapi itu waktu saya terima. Jadi nggak ada ruginya sebetulnya. Kalau kita datang dengan serius. Kalau datang hanya cuman aku wes nang gereja, rugi. Mau nggak mau berubah, semua ini berubah di dunia ini. Kecuali perubahan sendiri yang tidak pernah berubah. Sekarang dengan berubahnya AI. Ini sekalian di mimbar ya, sekalian ngomong buat khususnya buat ibu-ibu. Dengan segala hormat ibu-ibu, tolong dengar baik-baik. Ya, sekarang kemajuan AI, foto, saya difoto di sini, lalu mungkin ibu fotonya saya di sini. Masing-masing kita berdiri. Mungkin sudah pada terima semuanya. Tapi itu foto bisa membuat kita sedang berpelukan. Kalau ibu-ibu nggak sensitif, gaptek, nggak mengerti segala macam, rumah tangga hancur. Tuh buktine ono ku. Kowe karo sopo iki? Hati-hati. Dunia semakin jahat. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan. Sekali lagi yang dekat sama kita hantu. Kisah sama Yakobus. Kisah dulu nak. Maka kalau ya bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Apa firmannya? Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar. Mendengar terus ya, oke. Namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat. Namun tidak menanggapnya. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Kecuali nginden pagi ini hari ini. Dan telinganya berat mendengar. Ngomong gede, ngomong gampang. Deh garo persoalanku. Contohnya ngono ya, oke. Mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Udah melekat tertutup, nempel lagi. Nggak buka-buka tuh ya. Tetapi matanya dan mana dia? Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah kalau orang itu tidak melakukan yang barusan kita baca. Maka otomatis hati Tuhan akan jatuh pada kita. Entah itu boleh pakai bahasa belas kasihan kah? Menolong kita kah? Dalam problem kita, asal kita jangan auban.
Tetapi hendaklah kamu menjadi, oh ini yang Yakobus ya. Karena firman mengajar begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Apakah kita penipu? Enggak mau. Tapi tanpa sadar, kalau ini hari seperti tadi yang saya ceritakan, orang yang menelpon istri saya. Dia hafal Alkitab. Bisa bicara mengenai firman. Tapi ketika dia sepertinya penyakitnya gak baik-baik. Gak sembuh-sembuh maksudnya. Dia putus asa. Sebetulnya saya mau menyampaikan. Cuman saya pikir-pikir ya saya diam dulu deh. Kakaknya dia bukan orang Kristen. Tokoh lagi. Saya ingin menyampaikan, jangan jongono, ngisin-ngisini. Bagaimana bisa menangkan kakak dan iparmu kalau engkau yang Kristen sudah hands up. Justru di situ kesempatan engkau memperlihatkan kepada mereka bahwa Tuhanmu adalah hidup dan sanggup menolong kau. Sekalipun secara manusia semua sudah no hope. Ono sing gelem melu nggak ngomongan ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Rugi kita. Ya. Nah sebelah sini ada satu tulisan. Saya nggak tahu Bapak Ibu kenal nggak tulisan ini? Kalau yang mengerti huruf Mandarin pasti ngerti. Ini terjemahan dari huruf ini dibacanya ting. Kalau ditulis di komputer pakai T, ting. Tapi bacanya mesti ting. Ting itu mendengar. Ya. Dalam bahasa semua yang berhuruf Latin saya mohon maaf. Tidak jelas buat saya ya. Mendengar. Sampai di mana mendengar? Mendengar suara siapa? Mendengar apa? Huruf Mandarin jelas. Yang hijau, telinga. Jadi mendengar harus pakai, nggak mungkin pakai, nggak mungkin pakai ini ya. Oke, harus pakai ini. Oke. Lalu mendengar apa? Yang merah bawahnya. Wang Raja. Siapakah Raja dan segala raja yang kita kenal? Yesus. Jadi jangan dengar cem, cinke, cinlang, centong, gentong. Ya, yang lain-lain tuh semua jangan dengerin. Pusing kita, ya, tambah kacau. Tapi kalau dengar firman Tuhan pasti luar biasa. Lalu yang biru, ya, tuh atas se, bawah se. Se itu kalau hurufnya lama oval, melukiskan mata orang, ya, menuju kepada cross itu. Mata pun harus tertuju kepada yang di kayu salib. Oke, ini hanya huruf loh ya. Lalu ada satu garis lagi itu. Yang kuning, satu garis. Satu. Berarti harus yang bawah sing, hati. Kita harus dengan telinga kita dengar suara Raja dan segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Dengan mata kita menuju kepada yang di kayu salib itu. Dengan sehati, bukan dengan setengah hati. Itu disebut mendengar. Itu apa tuh amazingnya huruf Tionghoa ya. Oke, supaya kita ngerti ya. Jadi jangan dengar yang lain-lain ya. Harus hati, ikut Tuhan gak bisa setengah-setengah ya. Thank you, teruskan ya. Oke, apalagi nak? Apakah kita termasuk degil atau keras hati dalam bahasa Tionghoanya kuze atau wanku? Wanku ini
Apa keras kepala yo? Kepala watu yo. Saya pernah tanya kok, antara batu dengan kepala keras mana? Ayo cepetan, apa Jawan Kudus? Batu sama kepala keras mana? Terima kasih. Soalnya banyak yang bilang batu Pak. Hei cobain aja. Memang kalau ambil batu, yang sini kepalanya yang bocor, betul. Tapi batu ditetesin air bolong. Ini dengar firman, dung, syut, dung, syut. Ada yang ngomong, wae pendeta, ropo, garo persoalanku. Maaf Bapak Ibu, tolong jangan salah mengerti. Saya ini pernah babak belur dalam segala hal. Saya juga pernah bersikap seperti yang barusan nih yang saya katakan, dengar firman dung, syut, dung, syut. Pernah. Yang rugi saya. Ketika saya menghadapi persoalan yang harus dapat pertolongan Tuhan, aku memang berseru, Tuhan tolong. Aku percaya Tuhanku ajaib, tapi tidak terjadi apa-apa. Karena aku waktu butuh sama Tuhan, aku baru datang. Nah ini kelemahan kita. Kalian lihat gambar ini nih, ini gambar orang kepala batu nih. Di ngomongin gak mau ngerti-ngerti itu. Tuh di sini nggak ada kan? Sampai istri capek deh. Di sini nggak ada bapak-bapak yang begini, nggak ada ya Pak ya? Pak. Oke terusin. Ya teman-teman. Tuhan sudah begitu sabar memberi waktu pada kita. Terserah sampai di mana Bapak Ibu mengertinya. Buat saya sih Tuhan tuh sama saya kelewat sabar. Ya. Masihkah kita pikir ada hari esok buat kita? Belum tentu. Saya tidak akan mengatakan tidak. Belum tentu. Sekarang orang gara-gara makanan segala macam semua juga banyak penyakit semuanya. Belum lagi ekonomi dan lain sebagainya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Pohonnya tumbuh. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Berarti tidak berbuah. Ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Berarti Tuhan sudah sabar. Oke? Ya. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Kenapa? Tuhan menciptakan kita untuk tinggal di dunia ini. Walaupun di Surabaya maupun di mana saja kita berada. Tuhan punya maksud agar kita berbuah untuk menangkan jiwa. Amin. Bukan untuk nyempit-nyempitin dunia. Bukan untuk memusingkan segala macam semuanya. Bukan untuk mentransferkan kepusingan kita kepada orang lain. Tapi membawa berita sukacita kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin itu tetanggamu, mungkin itu keluargamu. Bagaimana kita bisa memuridkan mereka? Bagaimana kita bisa membawa sukacita mereka kalau wajah kita wajah ambulan? Ayo, jawab sendiri deh, ya, oke, ya, jawab orang itu. Ini orang ini nih, si pengurus kebun masih tawar menawar loh ya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Sabar loh Tuhan. Siapa tahu dia besok bertobat. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Hasilnya apa? Kita lihat ya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah. Jangan pernah lupa. Kisah ini saya kontekskan ke kisah bangsa Israel yang keluar dari Mesir zaman perbudakan. Tuhan sabar. Pagi kasih mana. Pagi tiang awan
malam tiang api. Dijaga semuanya. Makan cukup, semua cukup. Nggak ada air. Apa gunung dipukul sama Musa, dan keluar air dan lain sebagainya. Semua cukup, tapi tetap keras kepala. Musa baru naik ke gunung hanya untuk mengambil 10 perintah Allah. Mereka sudah menyembah lembu emas. Mereka sudah tidak ingat lagi akan pertolongan Tuhan yang mengeluarkan mereka dari perbudakan. Kita Agustus ini baru merdeka. Memperingati kemerdekaan maksud saya. Sudahkah kita merdeka? Dari belenggu yang membelenggu kita. Yesus sudah menebus engkau dan saya di kayu salib. Masihkah kurang itu? Yuk kita baca lagi ya. Mari kita pakai selagi masih ada waktu untuk kita dengan baik. Pakai apa? Mari kita lihat lagi ya. Yuk. Ibrani 13 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Bosan-bosan itu. Selama masih ada dikatakan hari ini. Kita masih punya hari ini. Asing Amin City tuh. Nang diwonge. Oh no, oke, thank you. Kalau kita masih punya hari ini, pakailah hari ini sebaik mungkin. Jangan asal-asalan. Karena sini kan supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya kena tipu daya dosa. Dunia sedang menipu kita semuanya. Dengan segala macam tawaran dan lain sebagainya. Bahkan melalui segala macam investasi bodong, segala macam judil dan lain sebagainya. Kenapa? Dihantam dihantam ya bahasa Indonesianya ya. Dihantam keserakahan kita. Mau cepat kaya, mau cepat berhasil, mau cepat sukses. Kita nggak mau ikut Tuhan. Kita lebih senang ikut hantu. Jangan lupa, hantu pun menawarkan itu kepada Yesus. Setelah dia 40 hari puasa. Ditawarkan semuanya. Tapi Yesus emoh. Nah kalau kita kadang-kadang suka mau melu. Untung dingin dan sini gak ono. Gak krungu. Terima kasih. Saya bukan maksa, maksudnya. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kau mengatakan amin dan kau dengar dengan telingamu sendiri, maka itu masuk dalam dirimu. Beneran ya. Oke. Nah, jika ini yang kita lakukan, hasilnya luar biasa. Apa sih ini? 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, Yesus tidak pernah membuat kita jadi si kalah. Si cengeng, si bingung, si khawatir. Dan lain sebagainya. No. Selalu kepada kemenangan. It depends on you. Tergantung Anda dan saya. Sampai di mana kita percaya Yesus. Kalau mau kesaksian terlalu banyak deh. Bisa gak habis waktunya semuanya. Begitu saya juga mengalami problem sama. Oke, ngomong yang paling gampang di antara kita deh. Problem keuangan. Betul? Tapi aku minta-minta sama orang. Sama anak aja gak minta kok. Karena saya tahu mereka juga punya kesulitan masing-masing. Jangan ganggu anak-anak. Ngadu ke atas. Oh no way jalan nih. Gak percaya ya terserah. Ini yang saya alami. Oh no way. Dia buka jalan selagi banyak jalan. Ayo, bener apa salah? Salah ya. Yang salah jangan diikutin. Ya, kena sini ya. Kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Melalui kita, kami itu kita.
Dengan kesaksian hidup kita yang babak belur, yang pernah susah, nggak punya duit, pernah sakit seolah-olah udah mendekati mati, misalkan gitu. Itu membawa keharuman nama Kristus. Bukan mengeluh, bukan bingung, bukan khawatir. Sementara firman mengingatkan kepada engkau dan saya, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia, bunga di padang, segala kebutuhan makan pakaimu. Terima kasih. Ngono. Iku baru wong percaya. Saya nggak sebut wong Kristen yo. Wong percaya. Sing percaya pasti Kristen. Sing Kristen berjumpa wong percaya. Tenanan. Ya oke. Siapkan diri kita yuk. Untuk perjamuan kudus ya. Ya. Mari kita jangan dianggap ini cuma apa tuh upacara gereja. Wes daya mana. Lambang tubuh dan darah Kristus. Musik manda. Halo. Kita nyanyi ya, mataku tertuju padamu. Jadi jangan tertuju pada yang lain ya. Thank you ya. Tuhan berkati Bapak Ibu ini pagi ya. Bless you all. Tenang, gak usah lari, tenang aja. Mataku. Ayo Audi dulu deh. Suara cewek lebih enak daripada suara saya. Oh haleluya. Segenap hidupku, Amin. ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mataku tertuju padamu. hanya padamu Yesus. Segenap hidupku, Segenap hidupku. ku serahkan padamu. Terimalah Tuhan. Bimbing aku Ya Tuhan. masuk rencana-Mu. Terima kasih. Untuk membesarkan Yes Lord. kerajaan-Mu. Mari kita bersuara. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Menyenangkan. Saya serahkan kepada hambanya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
selalu Para hamba Tuhan untuk maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus pada siang hari ini. hatimu, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kiralah masyaallah. Terima kasih Bapak buat berkat firman-Mu pada siang hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah layakkan kami dan sucikan kami Tuhan. Untuk kami boleh layak mengikuti dan melayani perjamuan kudus pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Saudara yang sudah dilayani, mari kita bangkit berdiri bersama. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Kasih-Mu terindah. Oh, selamanya. Kiralah masyarakat. Terima kasih, terima kasih. Kiralah masyarakat. Kiralah masyarakat. Saudara, saya boleh mengutip satu perumpamaan di media sosial yang saya lihat disampaikan oleh Pastor Bonnie Gordon. Saudara, ada sesuatu yang membuat hati saya
tersentuh apa yang dia sampaikan di situ. Terkadang kita juga orang yang sibuk ke sana kemari tanpa memperhatikan seberapa jauh kita sudah berjalan, saudara. Di perumpamaan itu dia sampaikan ada seorang anak kecil yang bertanya pada ayahnya, "Ayah, seberapa besar ukuran Tuhan di dalam hidup kita ini?" Lalu ayahnya melihat ke langit dan kebetulan ada pesawat kecil yang melewati atas. Pesawat itu jauh tinggi di atas sehingga kelihatannya kecil karena jaraknya sangat jauh. Dan dia bertanya pada anaknya, "Nak, kamu lihat enggak pesawat itu?" "Mana ayah?" "Itu di atas." "Oh, hampir tidak kelihatan. Kecil sekali ayah." Lalu ayahnya mengajak anak ini ke sebuah airport, bandara. Dan kebetulan juga ada pesawat yang baru mendarat dan parkir di depan mereka. Lalu ayahnya berkata, "Nak, ini adalah pesawat yang kau lihat lagi di atas, yang kelihatannya sangat kecil itu." Terus anak ini berkata padanya, "Oh, besar sekali ayah ya, sampai kita bisa masuk di dalamnya." Lalu ayahnya berkata pada anak itu, "Nak, seberapa jauh engkau melihat Tuhan, disitulah engkau akan tahu seberapa besar Tuhan dalam hidupmu." Semua ditentukan oleh jarak di mana kamu sekarang berada. Kalau kamu ingin melihat Tuhan itu besar, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Kalau engkau mendekat pada Tuhan, maka engkau akan tahu betapa besarnya anugerahnya Tuhan dalam hidupmu. Bahkan engkau bisa masuk di dalamnya dan terbang mengarungi samudra, antar benua. Engkau dapat lakukan karena engkau ada di dalam naungan sayap yang besar itu. Saudara, itulah kalau saudara ingin melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan saudara. Apakah saudara sudah mendekat pada Tuhan hari ini? Apakah saudara menjauh dari Tuhan? Selalu saya sampaikan Tuhan, selalu saya sampaikan kepada saudara, semua ditentukan dari jarak. Ilmu pengetahuan mengatakan suatu benda akan kelihatan kecil kalau saudara mempunyai jarak, dan akan membesar kalau saudara mendekati. Semua ditentukan kedekatan saudara. Saudara, ada perumpamaan anak yang terhilang. Yang bungsu, dia menghamburkan segala anugerah dari bapaknya. Dia berfoya-foya, dia habiskan semua warisannya. Dia sadar dan dia kembali. Dia menerima anugerah yang besar. Tapi ada satu cerita anak sulung yang mungkin dia baik-baik saja. Dia ada di rumah bapak, dia tidak pernah meninggalkan bapaknya. Tapi satu yang dilakukan, yang anak sulung ini lakukan. Dia mungkin jarang berkomunikasi dengan bapaknya, sehingga ia nggak ngerti bagaimana sikap bapaknya sebenarnya. Dia nggak ngerti anugerah bapaknya itu seberapa besar dalam hidupnya. Karena ada jarak, dia tidak pernah berbicara, dia tidak pernah mendekat. Bahkan dia katakan, "Bapak, adikku kembali sudah menghambur-hamburkan hartamu. Kau sambut, kau beri cincin, kau beri jubah baru. Sedangkan aku yang ada di sampingmu selalu, anak kambing aja aku gak pernah kau berikan padaku." Saudara, anak sulung ini tidak mengerti bahwa apa yang dipunyai oleh bapaknya, dia juga boleh memilikinya. Dia boleh menikmatinya. Saudara, jangan pernah menjauh. Ayo, kondisi apapun, situasi susah, sulit apapun, ayo kita tetap mendekat pada Tuhan. 3 minggu yang lalu, hampir sebulan yang lalu, saudara mungkin tidak lihat saya di sini, karena tiba-tiba kaki saya
kena sebuah bakteri. Saya nggak ngerti masuknya dari mana juga, saya nggak ngerti. Tiba-tiba kaki saya bengkak besar. Saya kesakitan sekali, sehingga saya harus ke dokter. Setelah dari dokter saya harus opname juga. Dan saya diinjeksikan antibiotik yang dengan dosis tinggi. Selama 7 hari saya disuntik, diinfuskan dengan antibiotik yang tinggi kadarnya. Sampai 1 bulan saya harus minum obat antibiotik. Saudara, hari kedua saya menerima treatment pengobatan dengan antibiotik yang tinggi itu, kaki saya bengkaknya tidak surut, tetap. Saudara, saya terkena bakteri dan nama penyakitnya adalah erysipelas. Itu bakteri yang menyerang lapisan kulit dan kalau dibiarkan dia akan masuk ke lapisan kedua dan menjadi selulitis. Dan apabila terjadi kebusukan, maka saudara tahu sendiri, bisa amputasi, bisa dikerok dan lain-lain. Saudara, saya kecut hati saya juga, aduh Tuhan, kenapa saya tiba-tiba kena beginian. Tapi di rumah sakit saya sudah bisa juga, saya introspeksi diri saya sendiri. Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan tinggalkan aku. Hari kedua masih bengkak, hari ketiga masih bengkak. Bahkan 1 minggu masih saya susah untuk berjalan. Tapi karena saya percaya ada Tuhan adalah Tuhan yang menjawab dalam setiap persoalan kita. Dan 1 bulan, 2 minggu kemudian saya bisa berjalan kembali, saya pulih kembali. Saudara, perkara ada banyak dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut kalau saudara dekat dengan Tuhan. Seperti saat ini juga kita memperoleh anugerah yang terbesar. Kita memperoleh keselamatan dari Tuhan atas kematiannya di atas kayu salib. Itu adalah anugerah terbesar. Anugerah Tuhan yang diberikan pada kita. Mari kita sembah Allah kita. Mari saudara kita angkat tinggi roti di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari saudara dengan percaya kita makan Tuhan dalam nama Yesus. Perlahan kita angkat cawan. Terima kasih Yesus. Buat darah-Mu yang tercurah Tuhan. Buat darah-Mu yang menyelamatkan kami semua Tuhan. Ada kepastian Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudara dengan percaya kita minum dalam nama Yesus. Perlahan kita letakkan cawan. Mari sekali lagi kita sembah Allah kita.
sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang terus mengingatkan bagi setiap kami. Kami berharga di mata-Mu. Engkau sudah menyelamatkan kami, menebus kami dari belenggu dosa, bahkan membebaskan dan memulihkan kami. Kami sungguh bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan di siang hari ini Tuhan, kalau kami mendapatkan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu memberi yang terbaik karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi hidup kami. Dan kami pun percaya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Dan kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.